Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kaum rebahan, balik lagi di video cerita alur film. Di video ini merangkum film yang awal terciptanya perusahaan Apple atau iPhone yang biasa kita dengar. Tanpa basa-basi lagi, yuk kita mulai di ceritanya. Di awal film diceritakan bahwa Steve Jobs ini adalah anak kuliahan yang mendapat beasiswa karena kepintarannya. Dia cukup terkenal di antara para dosen karena kejeniusannya. Tapi sayangnya Steve Jobs ini adalah anak yang suka banget kebebasan dan gak mau diatur. Dia jarang banget mandi, tidur di mana aja, kemana-mana nyeker, rambut berantakan, badannya yang bau, narkoba, seks bebas, dan sebagainya. Dan sampailah di saat dimana dia pergi sama temannya yang bernama Daniel ke India. Nah, di India ini dia tujuannya cuma mau nyari jati diri aja nih, karena dia ngerasa hidupnya gak punya tujuan. Dia selalu ngerasa kosong dan dia juga selalu nangis kalau inget dulu waktu dia bayi dibuang sama orang tua kandungnya. Dia cuma ingin bertemu dengan seorang biksu oleh orang tua angkatnya dia nyari kedamaian. Si biksu itu pun bilang bahwa kesederhanaan akan melepaskan kita dari dunia yang rumit. Dan Steve pun terus-menerus memikirkan perkataan dari biksu itu. Singkat cerita, Steve pun pulang, dan setelah pulang dia pun berhenti menggunakan narkoba. Dia pun berhenti kuliah, lalu bekerja di sebuah perusahaan pembuat game. Nah, perusahaan itu Steve memegang sebuah project game, tapi teknisinya gak bisa ngikutin apa yang Steve mau. Steve maunya game yang berwarna nih guys, tapi teknisinya kekeh sama yang hitam putih aja. Steve tuh kesal karena gak ada seorang pun yang mengerti apa maunya dia. Gak ada yang paham sama kreativitas otaknya dia. Dan kepala kantor pun datang lalu bilang ke Steve bahwa semua orang yang pernah bekerja pada Steve ngeluh karena permintaan si Steve ini yang selalu aneh. Akhirnya si Steve bilang ke kepala kantornya bahwa dia mau sebuah project game baru dan dia bakal ngerjain sendiri project itu, dan dia berjanji bakalan bikin sebuah game terbaik sepanjang sejarah yang pernah perusahaan itu buat. Akhirnya Steve menghubungi sahabatnya yang bernama Woz untuk membantunya membuat game itu. Dan setelah malam itu akhirnya jadilah sebuah game bernama Breakout. Mungkin banyak dari kita yang gak sadar kalau dulu sempat mainin game gini. Nah, berkat game ini Steve Jobs mendapatkan bonus $5.000. $5.000 itu setara dengan 70 juta rupiah di Indonesia ya guys. Lah, karena kejadian itu Steve berinisiatif untuk membuat lagi produk lain yang bisa menguntungkan dia. Lalu keesokan harinya Steve Jobs lagi main nih ke tempatnya Woz. Di sana Woz kelihatan lagi ngerakit perangkat elektronik baru. Tapi Steve ngelihat ada sesuatu yang menarik nih di atas mejanya Woz. Woz pun menjelaskan bahwa benda itu adalah ciptaan barunya yang lagi iseng-iseng dia buat dan jadikan sebuah komputer desktop rumahan. Di saat dulu komputer cuma bisa dipakai di jaringan perkantoran aja, kini si Woz bisa buat komputer yang bisa dipakai di rumah, cuma dengan menghubungkan kabel ke monitor TV. Steve pun lalu kagum dengan komputer ciptaan dari Woz itu. Kemudian mengajak si Woz mencoba mencari investor atau pemodal untuk membuat proyek komputer desktop rumahan itu. Awalnya si Woz ini gak mau ikut nih, karena dia awalnya cuma iseng dan gak niat buat diseriusin.
Si Steve terus meyakini dia dan akhirnya si Woz pun ikut. Nah, di perjalanan mencari investor, mereka berdua saling berdiskusi untuk menentukan nama yang cocok untuk komputer itu. Dari mulai nama Enterprise Computer, Visor Beam, dan beberapa nama lain. Akhirnya Steve pun kepikiran sebuah nama yang simpel dan melambangkan kreativitas, yaitu Apple. Yap, kata Apple itu melambangkan buah dari kreativitas. Namun sesampainya di komunitas para investor itu, hasilnya ternyata nihil. Gak ada satupun investor yang tertarik dengan komputernya. Si Steve dan Woz itu, tapi saat mau pulang ada seorang di toko komputer yang tertarik dan kemudian menawarkan sebuah kerjasama yang di cerita ini hampir-hampir mirip sama sinetron ya. Karena di akhir-akhirnya Steve pun menemukan orang yang mau diajak kerjasama dan suka dengan ide Steve. Steve memang bukan teknisi hebat, sehebat Woz bisa bikin itu. Tapi yang saya suka adalah kemampuan dia dalam negosiasi dan rekrutmen teman bisnisnya. Dan ilmu salesnya itu benar-benar handal nih guys. Saking bagusnya kata-kata dia, sampai seperti contohnya begini, kayak waktu itu ngeyakinin si Woz, terus waktu negosiasi sama pemilik toko komputer itu dari harganya $250 per komputer, lalu si Steve ini sampai bisa deal di harga $500 per komputernya nih guys. Dah, tadinya toko komputer itu menjual satu set komputer utuh, lalu gara-gara omongan si Steve ini, toko itu sekarang ngejual dengan cara terpisah biar untungnya lebih gede. Jadi menjualnya keyboardnya sendiri, monitornya sendiri, mesinnya sendiri, dan lain-lain gitu. Jadi yang tadinya pemilik toko itu gak kepikiran sebelumnya teknik itu, akhirnya berkat negosiasi sama si Steve, dia jadi tergiur. Nah kemudian Steve dan Woz pun akhirnya mulai memproduksi Apple komputer pertamanya yang diberi nama Apple Computer One atau Apple Generasi One. Nah, Apple generasi pertama itu mereka buat di sebuah garasi rumahnya. Lalu untuk membantu pekerjaan mereka, dia merekrut 3 orang yang bernama Bill, Chris, dan sahabatnya sendiri yang sebelumnya mengajak dia ke India, yaitu si Daniel. Sebuah Apple komputer pertama mereka telah jadi nih guys, dan sukses terjual ke toko komputer itu sebanyak 100 unit yang masing-masing unit seharga $500. Dan mereka pun memulai pabrik baru, yaitu untuk membuat Apple komputer generasi 2 atau Apple komputer generasi 2. Di proyek barunya itu, Steve merekrut seorang teknisi baru bernama Hall yang ditugaskan untuk mendesain tata letak komponen di komputernya itu. Saya baru tahu nih, ternyata dulu kipas angin komputer itu semua posisinya ada di luar dan kipasnya itu suaranya berisik. Apple komputer itu bisa dibilang sebagai pelopor desain baru komputer dengan kipas pendingin yang dalam casing komputernya, dan kipas itu nyaris tanpa suara. Jadi yang dulunya suara mesin komputer yang berisik, maka Apple berhasil menciptakan komputer yang nyaris tanpa suara. Nah, sebuah Apple komputer itu jadi, maka Steve Jobs
menghubungi setiap calon investor yang ada di listnya untuk mengembangkan Apple Computer 2-nya itu. Tanpa diduga tak ada satupun investor yang mau, karena mungkin di waktu itu bisa dibilang bisnis komputer rumahan masih kurang populer dibandingkan dengan komputer perkantoran, dan karena semua telepon dari Steve itu ditolak. Dan saat Steve sedang stres itu pun tiba-tiba datanglah seorang investor yang bernama Mike. Mike itu sampai repot-repot datang karena dapat kabar dari salah seorang relasinya. Mike sampai repot-repot datang karena dapat kabar dari salah satu relasinya. Ada sebuah komputer baru yang bernama Apple yang katanya akan digadang-gadang jadi komputer revolusioner. Tapi pas si Mike ini lihat lokasinya, dia pun kaget. Karena pas ngeliat ternyata bukan gedung atau kantor, tapi sebuah garasi rumahan biasa. Awalnya si Mike itu pesimis, tapi karena si Steve ini jago banget cara ngomongnya, dan akhirnya si Mike pun tergiur dan setuju untuk invest sebesar $300.000 untuk Apple komputer ini. Singkat cerita, Apple Computer 2 itu benar-benar sukses dan meledak di pasaran. Dan boom, komputer kini sudah berubah menjadi sebuah perusahaan besar dengan gedung dan kantor yang sistemnya sangat profesional. Nah, semenjak di sini Apple berubah menjadi perusahaan terbuka nih guys. Yang artinya Apple ini menjadi perusahaan milik bersama atau terbuka, yang artinya tergantung pada pemilik saham. Nah, walaupun si Steve Jobs ini CEO-nya pemegang saham terbesar, tapi dalam perusahaan Apple itu juga terdapat yang namanya anggota dewan. Nah, anggota dewan itulah yang akan mewakili para pemegang saham dan akan selalu mengawasi setiap gerak-gerik Steve. Dan ketua dari anggota dewan itu bernama Arthur. Nah, di sini Steve dan Arthur ini akan sering banget nih terlibat percekcokan. Oke, singkat cerita, saat sukses itu pun Steve pun berubah dari sifatnya dulu sebagai, singkat cerita, Steve pun mulai berubah nih. Dengan kesuksesan yang dia raih, dia mulai lupa dengan temannya si Woz, Bill, Chris, Daniel, dan Howard yang dari awal merintis karir bersama dan membangun Apple bareng-bareng. Steve bahkan gak memberikan hak saham Apple sepeser pun untuk Bill, Daniel, dan Chris, serta menganggap bahwa sekarang Apple udah punya banyak teknisi lain yang lebih hebat dari mereka semua. Steve pun juga kalau lagi marah gampang memecat karyawannya, sampai puncaknya saat pacarnya Steve mengaku hamil dan mengandung anaknya Steve pun tidak mengakui dan tidak mau bertanggung jawab. Karena kejadian itu pacarnya malah diusir. Mungkin di sini Steve masih trauma karena masa kecilnya yang dibuang oleh orang tua kandungnya, tapi tanpa sadar si Steve ini justru malah ngelakuin hal yang sama kayak orang tuanya sendiri. Pokoknya Steve ini sekarang benar-benar berubah semenjak sukses. Singkat cerita, kesuksesan Apple ini terus-menerus naik tajam, bahkan dalam waktu 1 jam saja saham Apple laku terjual sampai 4,6 lembar. Tapi saat Steve sedang memimpin sebuah proyek bernama Lisa Komputer, Arthur dan para anggota dewan pun membuat kebijakan Steve akan dikeluarkan dari proyek Lisa Komputer.